Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada ruang Meet ini. Pertama-tama, saya atas nama Muhammad Nadirno selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kemudian saya ditemani oleh 5 orang pemateri, yaitu Ahlil Akbar, Andi Nur Calisa Febrianti Rahmatika, Hardiansyah, Ahmad Lufyansi, dan terakhir ada Nur Fatrian Kautsar yang tidak aktif dalam partisipasi kelompok ini. Ada pula judul dari pembahasan kali ini, yaitu simulasi sirkuit mikrokontroler. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Pertama kita akan membahas mikrokontroler. Mikrokontroler adalah suatu rangkaian elektronik terintegrasi yang terdiri dari sebuah unit pemroses pusat atau CPU, memori, dan berbagai perangkat input atau output yang terpadu chip. Mikrokontroler dirancang khusus untuk melakukan fungsi kontrol dan pemrosesan data pada suatu sistem elektronik. Beberapa karakteristik dari mikrokontroler antara lain: 1. Ukurannya kecil dan hemat energi sehingga dapat digunakan pada sistem yang memerlukan penghematan energi dan memerlukan perangkat yang ukurannya kecil. 2. Mudah digunakan karena seluruh rangkaian sudah terintegrasi dalam satu chip, sehingga memudahkan perancang untuk merancang sistem elektronik yang kompleks. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengolah data secara real-time. Yang keempat, banyak dipakai dalam aplikasi otomasi, seperti sistem kontrol industri, sistem kontrol pintu otomatis, dan lain-lain. Dan terakhir, yang kelima, mudah diprogram dengan bahasa pemrograman tertentu sehingga memudahkan pengguna dalam mengembangkan aplikasi dengan fitur-fitur yang berbeda. Baik, adapun contoh mikrokontroler. Yang pertama adalah Arduino. Arduino adalah platform open source yang banyak digunakan oleh para pemula dalam mengembangkan proyek elektronik. Mikrokontroler yang digunakan oleh Arduino adalah Atmega 328 atau Atmega 2560. Yang kedua adalah PIC atau PIC. PIC atau Peripheral Interface Controller adalah mikrokontroler buatan Micropic Teknologi. Mikrokontroler PIC banyak digunakan dalam aplikasi otomotif, pengendali perangkat medis, dan peralatan elektronik industri. Yang ketiga ada STM32. Adalah keluarga mikrokontroler 32 bit dari ST mikroelektronik. Mikrokontroler oleh STM32 banyak digunakan dalam berbagai proyek, termasuk sistem kontrol industri, kendali motor, dan sistem kontrol robot. Yang keempat adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah komputer single board yang dijalankan oleh sistem operasi Linux. Raspberry Pi biasanya digunakan untuk mengembangkan proyek LOT dan proyek-proyek lainnya yang membutuhkan koneksi internet. Raspberry Pi menggunakan mikrokontroler ARM. Berikut adalah Arduino Atmega 328. Adapun selanjutnya yaitu 7 segment display. 7 segment display adalah jenis tampilan digital yang digunakan untuk menampilkan angka, huruf, dan karakter khusus lainnya. Tampilan ini terdiri dari 7 segmen yang dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah atau bersamaan untuk membentuk angka atau karakter yang diinginkan. Setiap segmen diberi nomor 1 hingga 7 dan disusun dalam bentuk angka 8 yang terbalik. Ketika segmen-segmen ini dinyalakan dengan pola yang sesuai, mereka membentuk angka atau karakter yang diinginkan. 7 segmen display biasanya digunakan pada perangkat elektronik seperti jam digital, panel kontrol, termometer digital, scoreboard, dan perangkat ukur lainnya.
Ada beberapa jenis 7 segment display seperti common anode atau anode bersama, atau common katode bersama, yang membedakan bagaimana sinyal kontrol diberikan ke segmen-segmen pada display tersebut. Nah, adapun contoh penggunaannya. Yang pertama, mesin ATM. Di mesin ATM menggunakan 7 segmen display untuk menampilkan jumlah uang yang ditarik atau saldo akun. Yang kedua, pengisian bahan bakar. Di stasiun pengisian bahan bakar sering menggunakan 7 segmen untuk menampilkan jumlah liter bahan bakar yang diisi atau jumlah uang yang harus dibayar. Yang ketiga ada lift. Lift menggunakan 7 segmen display untuk menampilkan nomor lantai dan arah perjalanan lift. Nah, yang keempat ada kalkulator. Kalkulator sederhana menggunakan 7 segmen display untuk menampilkan angka dan hasil perhitungan. Adapun beberapa komponen yang digunakan untuk uji coba simulasi sirkuit microcontroller. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada resistor, ketiga LED katoda, dan yang terakhir ground. Terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan terkait Proteusnya akan dijelaskan oleh Andi Nurkalisa Febrianti Rahmatika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan ambil alih. Jadi, langkah pertama untuk melakukan uji cobanya adalah membuka aplikasi Proteus 8 Professional terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat project baru. Sudah minum itu astaga dulu. Ada di makanan depanmu. Itu tadi kemana? Lalu kita ubah namanya menjadi segmen 7 segmen display. Next sampai finish. Lalu hal pertama kita membuka ini pick device. Kita mencari komponen-komponen yang akan dipakai. Yang pertama itu Arduino. Apa itu sana? Arduino Uno. Lalu oke. Kita cari lagi resistor. Oke, terus kita cari LED. Lalu kita pilih ini. Oke. Terakhir kita menambahkan ground-nya. Lalu kita taruh di dalam lembar project ini ground. Lalu komponen-komponen yang tadi kita susun. Resistornya sebanyak 7 karena akan ada 7 output dan inputnya. Lalu pakai LED. Setelah itu kita menambahkan wire untuk menghubungkan semua komponen-komponennya.
Mohon maaf. Nah, kita akan hubungkan live juga ke LED-nya. Lalu terakhir hubungkan ke ground-nya. Setelah itu kita membuka aplikasi Arduino UID. Di sini kita akan memprogramkan program yang tadi untuk menampilkan angka 0 hingga 9. Nah, di sini tuh maksudnya input 2 itu bernilai 0, 1 itu 0 artinya mati atau tidak hidup. Nah, 1 itu menyala atau hidup. Lalu kita verify. Lalu kita mengambil nama file yang paling akhir, itu ini. Kita copy, lalu kita paste di dalam Arduino-nya, di program file ini. Lalu oke. Setelah itu, kita bisa play run the simulation. Dan ini akan menampilkan angka 0 hingga 9. Apakah kelihatan? Kelihatan. Ini tidak akan selesai karena loopnya selalu berjalan. Jadi 0990 sampai 9 lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih terhadap partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang dari kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.